Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke part yang kedua ya. Tadi yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian lipid dan penggolongannya secara umum. Yang kedua kita akan membahas tentang beberapa contoh dari lipid, atau contoh dari hewan atau tanaman yang menghasilkan satu lipid. Oke, yang pertama, sebelum saya mulai, jadi sangat banyak sekali tanaman atau hewan yang menghasilkan produk-produk lipid, khususnya di bidang farmasi. Nah, dari sekian banyak itu, ini ada beberapa contoh, mungkin sekitar 8 atau berapa yang saya rangkum di sini, tetapi pada kenyataannya nanti di dunia lapangan nanti teman-teman bakal menjumpai sangat banyak tanaman penghasil lipid dan berbagai macam produk-produknya. Nah, untuk ini kita hanya kenalan aja dan tidak terbatas pada contoh-contoh ini ya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan diri masing-masing, cari-cari sendiri dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk kali ini kita yang pertama ya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh hewan atau tanaman penghasil lipid dari yang pertama Oleum olivae atau olive oil. Jadi yang umum-umum aja ya. Olive oil sudah banyak dijumpai kan di supermarket, bahkan di minimarket dan sebagainya sekarang udah ada. Nah, olive oil ini diperoleh dari buah masak Olea europea atau di sini family Oleaceae. Buah itu apa? Dalam bahasa farmakognosinya nanti coba dicari ya, buah itu kan ada floss, ada semen dan sebagainya gitu. Nah, kandungan olive oil ini ada asam oleat, asam palmitat, asam linoleat dan sebagainya, asam lemak tadi gitu dan sebagainya ya. Nah, si olive oil ini biasanya kalau kita berbicara secara farmakognosi kita juga harus memberikan pemberiannya juga tuh. Nah, olive oil ini pemberiannya cairan kuning. Pemberian itu maksudnya penampakan atau yang bisa ciri-ciri fisik gitulah ya. Kan nanti kalau teman-teman sudah belajar atau belum saya kurang paham, kan ada makroskopinya seperti apa, mikroskopinya seperti apa, dan yang ketiga ada analisis kandungannya. Jadi 3 ya. Nah, untuk makroskopi itu ya pemberian ini contohnya ya. Kalau mikroskopi dan analisis kimianya itu nanti akan teman-teman, saya kurang tahu nanti teman-teman dapat atau enggak, tapi ada di contohnya analisis jamu, terus fitokimia dan sebagainya gitu. Oke, untuk pemberian cairan kuning pucat atau kuning kehijauan, baunya lemah tapi tidak tengik dan rasanya khas. Ada minyak jarak, itu ya diperoleh dengan cara pemerasan dingin dari Ricinus communis semen. Semen itu apa kira-kira? Oke, kandungannya ada trisinolain, trisinolea glycerida, oleat ataupun linoleat, lalu ada hidroksistearat, asam palmitat. Untuk pemberiannya, minyak ini berupa cairan kental, jernih, warna kuning pucat atau hampir tak berwarna, bau lemah, rasa manis, kemudian agak pedas, umumnya membuat mual. Nah, ini teman-teman udah bisa baca sendiri lah ya. Oke, ada lagi, ini juga yang umum, ada oleomorrhoe atau minyak hati ikan kod gitu kalau di iklan banyak. Itu diambil dari Gadus caluiras atau Gadus morua dari livernya. Lalu kandungannya ada PUFA sama ya, asam lemak tak jenuh atau polyunsaturated fatty acid. Lalu ada omega 3 yang isinya ada EPA, DHA, lalu kolesterol, squalen, vitamin A, vitamin D dan sebagainya. Pemberiannya, nah ini udah nanti teman-teman cari dan baca sendiri juga udah paham. Ya, intinya ini tidak untuk dihafal, nanti soalnya teman-teman juga seiring berjalannya waktu, insya Allah hafal sendiri. Tapi yang perlu dihafal atau dimengerti hanya minimal namanya,
Contohnya ini kayak almond oil ini ya, dan penghasilnya gitu ya. Kalau bisa nama latinnya gitu. Contohnya almond oil, biji almond ya, dari biji almond itu dari Prunus amygdalus rosaceae yang variannya bisa dulcis atau manis ataupun yang varian amara atau pahit. Ini semennya ya. Biji almond itu bukan almond. Oke, lalu kandungannya ada minyak lemak, asam oleat dan sebagainya. Ada juga nanti teman-teman juga akan menjumpai essential oil atau minyak menguap atau minyak atsiri. Nanti minyak atsiri itu apa? Teman-teman ada di pembahasan tersendiri ya. Lalu pemberiannya minyaknya kuning muda, rasanya khas dan rasanya ringan. Itu tanamannya yang kanan. Oke, nah ini juga kacang tanah yang biasanya teman-teman jumpai banyak sekali ya. Nah, kacang tanah. Nah, ini ada minyaknya namanya oleum arachidis atau namanya juga arachis oil atau minyak kacang. Kenapa namanya arachis oil? Sudah jelas ya, karena dari Arachis hypogea. Jadi banyak juga penamaan itu berdasarkan nama latinnya. Nah, ini dari biji Arachis hypogea. Kandungannya ini banyak sekali ya, asam-asam lemak, asam oleat, asam linoleat, asam palmitat dan sebagainya. Pemberiannya juga nanti bisa dibaca sendiri, cairan tak berwarna, sedikit kuning, bau seperti kacang dan rasanya khas gitu. Pesan saya teman-teman minimal ketahui nama hasilnya, maksudnya ini oleum arachidis dan tanaman atau hewan penghasilnya. Itu minimal untuk sekarang teman-teman memfamiliarkan atau sedikit menghafal ya, sedikit menghafal atau mengetahui itunya ya. Jadi tanaman penghasil dan olahannya. Lalu ada oleum sesame, atau minyak wijen, itu dari biji Sesamum indicum. Oke. Konstituennya sama ya, banyak asam oleat, asam linoleat dan sebagainya. Pemberiannya juga khas. Kalau yang tadi kuning-kuning agak jernih, kalau yang ini lebih pucat. Cairan kuning pucat, baunya lemah, rasa tawar, dan ini tidak membeku kalau kita taruh di dalam freezer atau dalam suhu beku air. Nah, kalau tadi minyak-minyak cairannya, lalu kita masuk ke suatu padatan gitu ya, yang dari hewan. Oke, contohnya di sini ada oleum kakao. Nah, ini suatu lemak dari coklat. Oke. Nah, si oleum kakao ini lemak padat yang diperoleh dari coklat atau bahasa latinnya Theobroma kakao dari semen ya. Semen itu apa? Nah, nggak perlu saya jelaskan, nanti teman-teman sudah dapatkan di pendahuluan farmakognosi. Konstituennya juga mirip-mirip, pemberiannya juga nanti teman-teman bisa ketahui sendiri pas jumpa langsung. Merupakan zat semi padat ya, padat yang semi padat ini warnanya putih kekuningan, terus rasanya tuh agak ada rasa coklatnya, baunya juga enak dan halus. Nah, ini kayak malam tadi ya, mencair pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Ada juga Adepts lanai atau wall fat. Nah, ini dari domba. Ini biasanya banyak digunakan untuk salep juga ya. Nah, ini juga nanti teman-teman bakalan banyak menjumpai di sediaan farmasi. Oleum kakao, oleum kakao, Adepts lanai gitu ya. Nanti juga ada ini. Kita lihat yang ini dulu. Itu bukan Adels ya, bentar. Ini Adepts. Oke, Adepts lanai atau wolfet itu asalnya dari wol domba atau Ovis aries. Oke, yang dimurnikan ya. Jadi dari ininya apa namanya? Apa ini rambutnya apa itulah dari wol domba itu sendiri. Nah, kandungan utamanya itu di sini kolesterol, isokolesterol. Duh, maaf kok saya nulisnya sering typo ya. Kolesterol, isokolesterol,
masanya seperti salep, iyalah nanti ini kan banyak digunakan juga untuk pembuatan salep. Lalu warnanya putih kekuningan dan baunya lemah tapi khas. Nah, yang ketiga, ini banyak kita jumpai di sarang lebah atau bahasa Inggrisnya beeswax atau wax yang kita jumpai dari lebah atau malam lebah, dan ini nanti adalah suatu bahan yang banyak digunakan untuk membuat cera flava dan cera alba. Nah, ini digunakan ya dari sarang lebah Apis mellifera ya. Diproses dari jadi cera flava atau cera alba. Nah, cera flava dan cera alba ini kebanyakan digunakan untuk basis salep. Oke, cera flava itu apa? Flavum ya. Warnanya kuning, bedanya di situ. Lalu alba itu album, warnanya putih. Kandungannya ini agak beda dari tadi ya. Kalau yang minyak-minyak kan jelas asam oleat, asam palmitat, pufa dan sebagainya. Nah, kalau yang wax-wax kayak gini, kandungannya lebih beda ya. Kayak ini ada kolesterolnya, terus yang beeswax ini ada hidrokarbon, ada asam lemak bebas, ada alkohol lemak bebas, lalu ada kandungan residu propolis, serbuk sari, dan sebagainya gitu ya. Nah, pemberiannya, si beeswax ini merupakan suatu zat padat, lapisan tipis bening, putih hingga kekuningan. Ya, pokoknya intinya seperti itu ya, baunya khas lemah, dan bisa dimakan kalau ini ya, beeswaxnya. Food grade, praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dingin, larut dalam kloroform, eter hangat, minyak lemak, dan minyak katsiri. Oke, itu contoh-contohnya ya, contoh-contoh tanaman penghasil dan hasilnya. Ada olive oil, ada minyak jarak, ada minyak hati kankot, ada minyak almond, minyak kacang, minyak wijen, oleum kakao, ada selanae, dan sera alfa, sera alba. Ini minimal teman-teman tahu ini dulu. Nanti akan banyak sekali bahan-bahan lain, tetapi bahan-bahan ini yang banyak disinggung di sediaan farmasi. Oke, lalu kita masuk ke tambahan untuk pengetahuan ya. Jadi tadi pengertian lipid sudah, penggolongannya sudah, penggolongan yang umum ya, yang secara biokimiawi. Lalu yang khusus farmakognosi, yaitu yang lipid sederhana dan derivat atau turunannya. Lalu kita juga sudah belajar tentang contoh-contoh tanamannya dan hasilnya gitu ya. Nah, lalu ini ada tambahan untuk pengetahuan. Oke, jadi kita kerucutkan lagi pembahasannya. Oke, dalam bidang farmasi, khususnya si lipid ini, dan khususnya di bidang farmakognosi, jadi bukan biologi molekuler dan sebagainya, lipid yang kita bahas itu biasanya lebih cenderung pada golongan lipid tertentu. Itu sudah saya jelaskan tadi, yaitu lipid sederhana dan turunannya. Contohnya lemak atau minyak, lilin atau malam, asam lemak, dan sejenisnya. Tidak seperti bidang biologi molekuler gitu ya, yang lebih banyak membahas lipid, tapi bagian lipid majemuk, atau lipid kompleks, atau compound lipid gitu ya. Contohnya tadi, glikolipid, fosfolipid, dan lipoprotein. Nah, kadang-kadang kalau teman-teman jumpai, lipid ini itu juga diklasifikasikan lagi ke dalam sifat-sifatnya atau sumber-sumbernya. Jadi nanti ya ada, kalau tadi kan secara biokimia ya, secara strukturnya, molekul struktur sudah jelas dan itu sudah paten. Nah, ini ada pembagian-pembagian kecil yang bisa dilogika sendiri gitulah ya. Di antaranya suatu asam lemak diklasifikasikan berdasarkan jenuh atau tidak jenuhnya, lalu lipid dari sumbernya, lalu sifat mengeringnya, dan yang terakhir kegunaannya gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang pertama dulu ya, lemak atau minyak. Nah, jika ditinjau dari kejenuhannya, khususnya yang ini asam lemak itu jenuh dan tak jenuh ya, sudah jelas. Asam lemak itu ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Contohnya seperti apa? Sudah kita bahas di slide yang sebelumnya, yaitu yang ini ya. Jenuh itu apa? Tak jenuh itu apa?
Nah, ciri-cirinya seperti apa? Itu teman-teman sudah tahu dan kadang-kadang pembagiannya seperti itu. Oh, asam lemak terbagi menjadi jenuh dan tak jenuh. Nah, ini contohnya aja. Ada butirat, palmitat, stearat gitu ya, asam butirat, asam palmitat, dan sumbernya. Kalau yang nggak jenuh itu apa? Itu nanti teman-teman bisa cari dan baca sendiri. Pada intinya perbedaannya adalah berada di ada atau tidaknya ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon itu. Nah, biasanya semakin banyak ikatan rangkap, itu titik didihnya itu menjadi semakin tinggi atau rendah kira-kira. Nah, kalau misalkan minyak goreng itu kan masih murni, masih belum dipanaskan, itu bakalan ini ya, masih cair, masih cairnya tuh cair yang bagus. Tetapi ketika kita sudah panaskan dan banyak ikatan rangkap yang sudah terdegradasi, yang tadinya tidak jenuh menjadi jenuh, maka kalau kita diamkan dia lebih cepat mengental pada suhu yang sama. Berarti kira-kira titik didihnya lebih titik ya didihnya lebih tinggi atau lebih rendah. Coba kira-kira disimpulkan sendiri ya. Selanjutnya, lemak atau minyak ditinjau dari sifatnya, yaitu dia mudah atau tidaknya mengering, itu bisa kita bagi menjadi 3 macam. Yang tidak mengering, yang semi mengering atau agak mudah, lalu yang minyak itu bisa mengering. Nah, contohnya nanti teman-teman bisa baca sendirilah ya. Oke, contohnya ada tipe minyak yang tidak mengering tuh ada minyak zaitun, minyak buah persik, minyak kacang gitu ya. Yang dari hewani juga ada tuh minyak sapi. Lalu yang minyak setengah mengering, minyak yang mempunyai daya mengering, tapi lebih lambat, nggak secepat yang minyak nabati yang cepat kering ya. Contohnya ada minyak biji kapas, minyak bunga matahari, lalu ada minyak yang cepat mengering. Nah, minyak ini cepat mengering dan akan berubah karena oksidasi itu lapisannya jadi lebih tebal. Jadi sifatnya kental dan membentuk jenis laput jika kita biarkan di udara terbuka. Contohnya ada minyak kacang kedelai dan minyak biji karet. Nah, yang ketiga tadi sudah berdasarkan jenuh lalu mengering. Kalau ini udah nggak perlu saya jelaskan ya. Lemak minyak yang sumbernya dari tanaman, bisa dari tanaman ataupun dari hewan, itu udah teman-teman sudah bisa belajar sendiri ya. Contohnya kalau dari tanaman ya jelas minyak dari jagung, dari zaitun, dari kelapa sawit. Lalu yang dari hewan juga ada lemak dari susu, dari sapi, dari minyak ikan sargen, minyak ikan paus, lalu tadi ada banyak gitu ya. Nah, yang terakhir ditinjau dari kegunaannya. Ada yang namanya minyak mineral, ada yang namanya minyak nabati atau hewani, dan yang ketiga ada yang namanya minyak atsiri. Nah, untuk yang ketiga ini, essential oil, saya tidak tahu sudah dibahas atau belum, tetapi ini ada bahasan tersendiri. Oke, kalau minyak mineral jelas ya, minyak bumi itu untuk bahan bakar, bensin, solar, yang itu isinya ada apa namanya, oktan, oktana dan sebagainya gitu kan ya. Kalau hidrokarbon kan semakin panjang rantainya, maka dia semakin cair gitu ya. Kayak kalau butana, propana, butana itu yang kayak gas alam gitu ya. Kalau oktana dan sebagainya itu suatu hidrokarbon. Nah, ini suatu minyak mineral yang, suatu minyak yang diklasifikasikan kegunaannya sebagai minyak mineral atau minyak bumi. Gunanya sebagai bahan bakar. Lalu ada minyak nabati atau hewani ya, yang gunanya sebagai bahan makanan bagi manusia dan bahan sediaan farmasi ya. Ini kayak minyak-minyak tadi. Nah, ini minyak ini. Oke. Lalu yang ketiga adalah minyak atsiri. Nah, minyak atsiri ini merupakan suatu minyak sama ya yang tadi mudah menguap. Minyak ini mudah menguap pada temperatur kamar sehingga disebut juga dengan minyak menguap.
Nah, ini banyak digunakan untuk obat-obatan. Nanti kalau teman-teman membahas ini, minyak atsiri ada pembahasan tersendiri. Dia merupakan suatu senyawa yang molekul dasar atau penyusunnya itu adalah suatu terpenoid. Salah satunya ada terpenoid. Nanti ada isoprenoid, terpenoid, monoterpen, diterpen, sesquiterpen, dan sebagainya. Dan minyak ini sifatnya iritatif, sangat mudah sekali menguap, dan karakteristiknya beda dengan minyak-minyak pada umumnya. Nah, ini nanti ada bahasan tersendiri. Oke, jadi untuk minyak, dari kegunaannya sudah jelas. Yang pertama, minyak mineral untuk bahan bakar, dan tidak bisa dimakan oleh manusia ya, karena memang sebagai bahan bakar. Yang kedua, bisa sebagai konsumsi untuk manusia. Contohnya kayak tadi minyak goreng, minyak wijen, olive oil, dan sebagainya, ya. Atau minyak nabati atau hewani tadi ya, atau cod liver oil, minyak hati ikan kod, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah minyak atsiri, dan ini khusus ya, bisa kita konsumsi, tapi dalam jumlah yang kecil, sangat kecil kadang-kadang ya, karena sifatnya iritatif. Dan ini efeknya akan baik sekali nanti. Tapi untuk pembahasannya nanti teman-teman akan lebih banyak menjumpai di pembahasan tentang terpenoid dan minyak atsiri. Oke, sekian. Jadi review sedikit. Pada intinya, review terakhir ya. Nah, intinya lipid itu apa? Jadi sekumpulan bahan yang tidak terlalu suka air tadi ya. Lalu penggolongannya itu ada lipid sederhana, majemuk, dan turunan lipid jika ditinjau dari segi biokimiawinya, yaitu strukturnya dan ini ya penyusunnya. Kayak lipid sederhananya strukturnya itu seperti apa, penyusunnya, isinya itu seperti apa, lipid majemuk seperti apa, dan lipid-lipid yang dua atas ini ketika kita hidrolisis maka hasilnya itu ada yang ketiga. Itu turunan lipidnya itu seperti apa. Nah, ini pengertiannya. Lalu contoh-contohnya ini tadi sudah. Lalu klasifikasi lain, yaitu menurut kejenuhannya ada asam, lemak, jenuh, dan tak jenuh. Lalu sumbernya, ini sifat mengering nanti ya. Ada sumbernya, yaitu sumber yang dari tanaman dan hewan. Lalu sifat mengeringnya, yang tidak mengering, yang semi mengering, dan yang mudah mengering. Lalu yang terakhir dari kegunaannya, yaitu minyak yang gunanya untuk bahan bakar, untuk konsumsi, dan untuk obat. Itu minyak mineral, minyak bumi, dan minyak nabati atau hewani, dan yang terakhir minyak atsiri. Oke, sekian kuliah farmakologi tentang lipid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.